Oke, mana nih tadi? Oke, ini ya. Sampai compiler, lalu ada assembler, yaitu membuat sebuah kode objek. Jadi kode-kode yang jika kode program tidak menggunakan fungsi-fungsi di library lain, maka langsung dieksekusi menjadi exe. Jadi ini nanti hasil dari compilernya. Ini outputnya jadi .exe. Lalu ada link editor, berarti di sini kode programnya fungsi di luar atau disimpan di library lain. Selanjutnya ada struktur program bahasa C. Oke, di sini ada deklarasi header, include, lalu ada konstanta, boleh ada, boleh tidak, lalu ada variabel global, bisa ada, bisa tidak, ada deklarasi fungsi, jadi di sini fungsi main kurung buka kurung tutup, ini wajib. Lalu ada deklarasi kelas, ini opsional ya. Oke, untuk program utama, fungsi utamanya di sini. Lalu di sini nih di bagian statementnya di dalam kurung kurawal di sini. Instruksi-instruksinya di dalam kurung kurawal. Di atasnya main gitu. Lalu kita ada file header. File header itu file yang berisi fungsi-fungsi yang mendukung eksekusi di dalam bahasa C++. Oke, di sini ada include iostream.h, ini untuk fungsi input output. Lalu harus ada include conio.h. H itu header ya. Kalau conio ini untuk memori membersihkan, ini kan clear screen. Lalu ini untuk Gauge itu menangkap variabel yang dideklarasikan. Oke, lalu ada iomani.h, lalu ada math.h, ini untuk matematikanya, untuk fungsi akar. Selanjutnya ada tanda dan perintah. Oke, untuk komentar, kalau komentar kan tidak dieksekusi oleh program ya. Menggunakan tanda slice atau slice bintang, slice. Ini jika komentarnya barisnya lebih dari 1. Nah, di bahasa C ini, di setiap pernyataan harus diakhiri titik koma. Nih, titik koma ini harus ada di setiap akhir baris dari kode instruksinya. Lalu ada perintah cin atau cin. Cin ini digunakan untuk input data atau memasukkan data. Lalu ada cout. Cout berarti untuk outputnya, cetak pada layar. Cin, cout. Oke, selanjutnya seperti ini contoh untuk perintah yang digunakan untuk pindah baris. Pindah baris, misalnya kita gunakan tanda slice n. Nih. Jadi jika kita compile programnya, ini kan segini nih kodenya. Nanti yang akan tercetak itu halo selamat datang, enter
halo, selamat datang. Oke, ini juga sama. Ditulis di luar tanda petik, diletakkan sebelum atau sudah kalimat yang ditampilkan. Ini sama nih. ENDL. Ini untuk pindah baris. Gitu. Untuk sintaksnya, cout, kurung buka siku. Nah, di sini harus di dalam petik, di dalam kutip ya. Nih, di sini. Ini yang dicetak, diakhiri titik koma. Nih, titik koma, titik koma. Sama semua, ada titik komanya. Oke, di sini langsung ke contoh program. Kita buka aplikasinya. Coba kalau saya berbasis online nih gimana nih? Apa sih cpp.sh? Nah, ini nih. Kalau berbasis online, kalian ketikkan aja di web browsernya cpp.sh. Gitu. Oke, seperti ini. Kalau kita buat baru, di slide-nya gimana tadi? Kita di baris pertama harus ada apa? Ayo. Kita buat dulu file header ya. File header itu, nah seperti ini ya. File header itu menggunakan ini ya, pagar include, lalu ada kurung buka kurung tutup, iostream, seperti ini kan. Nah, kita buat supaya kalian belajar, saya buat komentar. Jadi iostream ini buat apa sih? Gitu. Ini terlihat nggak? Terlihat, Bu. Oke, ini untuk memanggil fungsi cout. Gitu. Kalau kalian mau bikin fungsi cout, nggak ada file header-nya, nggak akan kecetak. Gitu, error ntar. Lalu ada kita gunakan using namespace. std. Ini artinya untuk standar input output. Standar input output. Selanjutnya baru kita gunakan fungsi. Fungsi itu apa tadi? Main ya. Fungsi main kurung buka kurung tutup. Nah, baru di dalamnya kan kurung kurawal ya. Ini kan ya. Nah, kalau kalian membuat program itu untuk menghindari error, biasakan seperti ini. Kurung buka kurung tutup. Jangan kurung buka baru statement gini. Baru kurung tutup, jangan ya, ini untuk menghindari error. Jadi kurung buka, kurung tutup langsung. Tuh, langsung di sini. Statementnya di sini. Gitu kan ya? Lalu kita cetak nih. Fungsi cetak apa tadi? Ayo. Cout. Terus siku-siku kan ya? Gitu kan ya? Lalu titik
titik koma. Nah, kita gunakan baris baru, baris baru berarti /n baru yang dicetak apa? Misalnya belajar bersama. Tuh. Kita cetak lagi. Cout, kurung buka, kutip-kutip, titik koma. Gitu kan ya? Diakhiri titik koma. Ya udah langsung misalnya membuat program sederhana. Kita cout lagi, kutip-kutip, titik 2, kita pakai /n buat baris baru dengan bahasa C++. Lalu tambahkan /n di akhir ini. Nah, udah nih. Jadi di sini statementnya di dalam fungsi main. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal di compile. Compile-nya kita klik run di sini. Run. Apa tuh error katanya? Error expected titik koma before main katanya. Before main, berarti di sini nih kurang titik koma. Coba error nggak? Kita run lagi. Nah, berhasil ya. Jadi belajar bersama membuat program sederhana dengan bahasa C. Oke. Berarti di sini kita, karena ini mepet ya, ini mepet nih, kita buat /n di sini. /n. Gitu, jadi biar nggak mepet, jadi per baris di sini. Oke, dicek lagi, ini benar. Oke. Ini nggak perlu pakai titik koma ya. Selanjutnya kita run. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Gimana, paham? Oke, selanjutnya kalau sudah ini contoh program lagi. Silakan kalian coba-coba sendiri ya. Kopas, terus kalian buka cpp.h atau di devc boleh. Tanpa membuka aplikasinya, kira-kira outputnya apa nih ini? Masukkan bilangan, ini kan ada bilangan bulat ya, integer X, integer Y, integer Z. Jadi ada bilangan bulat sebanyak 3. Oke. Di sini untuk inputannya, ini input, ini outputnya. Oke, misalnya masukkan bilangan ke-1. Bilangan ke-1 itu misalnya saya ketikkan 2. Nah, 2 itu akan ditampung di variabel X. Nih, 2 nih akan ditampung di variabel X. Jadi di sini 2 nih. Ini 2. Lalu masukkan bilangan kedua. Bilangan kedua misalnya saya inputkan 3. 3 ini akan ditampung di variabel Y. Ini Y berarti di sini 3. Nah, langsung di sini Z. Di sini adalah operasi matematikanya.
operatornya tambah ya. Berarti X-nya di sini berapa nih? Ayo, X-nya berapa di sini? 2. X-nya 2, Y-nya? 3. Y-nya 3. Berapa tuh? 5. Oke, 5 ini ditampung di variabel apa? Z, Bu. Ditampung di variabel Z. Gitu. Jadi nanti setelah diinputkan 2, 3, di enter otomatis hasilnya akan menjadi 5. Gitu. Karena di sini sudah ditampung di Z-nya. Gitu, paham ya? Paham gak nih? Oke, lanjut ya. Oke, ini seperti ini tadi untuk lembar kerjanya boleh menggunakan cpp.sh di web browser ini ya, web browser. Oke, tadi kan yang saya praktekkan nggak ada std.2 ini kan, karena saya di atasnya sudah dideklarasikan using namespace std. Jadi di sini nggak perlu ada std lagi di sini gitu. Oke, ini sudah untuk materi pertama. Saya lanjut lagi ya ke yang keduanya. Mana nih? Oke, ini terlihat, kelihatan nggak? Kelihatan filenya aja, Bu. Filenya? Ya, Bu. Belum dibuka. Oke, ini ya. Ya, Bu. Oke. Oke, sekarang ke tipe data. Tipe data ini sebenarnya sudah saya jelaskan di mata kuliah struktur data ya. Jadi ini review ulang lagi aja bagi yang belum paham. Jadi kita harus tahu dulu tipe data yang akan digunakan, jenis data, isi dan sifatnya, lalu ada variabel dan konstanta. Kalau variabel itu tempat untuk menyimpan data. Kayak tadi nih, variabel X, Y, Z, berarti tempat menyimpan datanya kan. Yang isinya bisa diubah-ubah sesuai dengan tipenya. Jadi tempat untuk menyimpan data. Setiap variabel hanya bisa menyimpan satu buah nilai. Dapat diberi nama sesuka hati. Lalu ada konstanta. Kalau konstanta berikan konstan ya nilainya. Berarti ada nilai standar atau default dari awal dan nilainya tidak berubah. Gitu. Jadi nilainya konstan di sini. Seperti ini untuk variabel. Variabelnya apa nih? Format penulisannya tipe data pengenal nilai. Tipe underscore data pengenal sama dengan nilai. Nah, ini boleh nih. Seperti ini. Tipe data. Jadi di sini kan kalau ingin membuat variabel, tidak boleh ada spasi. Kalaupun pengen ada jarak menggunakan underscore. Contohnya di sini, integer itu tipe data, variabelnya A di sini. Integer A. Lalu ini ada variabel nomor, tipe datanya float.
Lalu jika ada variabelnya yang berisi nilai, ya udah ini variabel A nilainya 10, tipe datanya integer. Lalu ada variabel S isinya A, tipe datanya char. Kalau integer berarti untuk bilangan bulat, float untuk bilangan pecahan atau yang koma-koma, kalau char untuk string atau teks. Lalu jika hendak mendeklarasikan beberapa variabel sekaligus dengan tipe data yang sama nih, kalau tipe datanya sama, ya udah tinggal aja di integer A, B, C. Jadi di sekaligus aja di sini. Kalau tipe datanya sama. Oke, seperti ini. Kayak ini karena ada using namespace std di sini kan ada nih. Berarti di sini nggak perlu ada std lagi di sini gitu ya. Oke, pertama kali kita buat harus ada file header include iostream. Tadi untuk apa iostream? Ayo, yang nyimak tadi iostream itu untuk apa? Untuk apa iostream? iostream untuk memanggil fungsi cout. Kalau nggak ada include iostream berarti nanti error nih di sini nih, error ininya. Lalu ada fungsi namanya integer main. Di dalamnya baru ada instruksinya. Kita inisialisasi dulu variabelnya integer A, B, integer hasil. Ini sama ya untuk proses kalkulator ini ya. Jadi ada tiga variabel A, B, dan variabel hasil. Tipe datanya sama di sini, integer. Gitu. Inisialisasi, lalu ada prosesnya. Oke, di sini variabelnya sudah ditentukan nilainya. Jadi di sini nggak perlu user input data lagi karena di sini sudah ditentukan untuk nilai. Untuk variabel A nilainya 5, variabel B nilainya 2. Jadi ini gimana nih hasilnya sama dengan A-nya berapa? 5 tambah 1. Berapa nih? 6. Ini 6. Untuk hasilnya berarti berapa sekarang? 4. 6 kurang 6 dikurangi 5, kurangi 2. 6 kurangi 2 sama dengan 4. 4. Oke, jadi cout hasil karena di sini si 4 ini akan ditampung di variabel hasil. Jadi outputnya otomatis langsung kecetak 4. Gitu. Jadi nggak ada masukkan 5, masukkan 2, nggak ada lagi, langsung 4 gitu. Lalu ada return 0 ini untuk menghentikan program. Paham ya? Oke, di sini ada konstanta. Konstanta itu dapat berupa nilai integer, float, karakter string. Oke. Ada file header-nya define. Berarti kalau ada tanda ini berarti di awal program ya, define P 3,14, define new line, define lebar. Jadi ini konstan nih. Konstan.
Oke. Menggunakan konstannya ini. Jangan lupa jika ini sudah di dalam fungsi main, titik koma harus ada. Gitu. Jadi kalau di sini di file header nggak usah ada titik koma. Lalu ada operator. Operator sama dengan berarti akan memberikan nilai ke dalam satu variabel A sama dengan 5. Keterangannya memberikan nilai 5 ke dalam variabel A. Oke, operatornya ada tambah, kurang, kali, bagi, modulus. Modulus itu untuk mengetahui sisa hasil bagi. Misalnya, variabel A 11 modulus 3, maka isi variabel A adalah 2, karena sisa hasil bagi 11 bagi 3 adalah 2. Oke, apalagi nih, operator majemuk. Ini sama aja ya untuk contohnya. Ini kalian untuk penggunaan operator matematika boleh seperti ini, atau boleh langsung seperti ini. Asal operatornya sama persis penulisannya untuk bahasa C. Ini ya. Ini untuk kali menggunakan bintang, kalau tambah, gitu ya. Lalu di sini untuk operator penaikan penurunan, kayak kalau plus-plus itu, kalian kalau lihat plus-plus itu kan biasanya ada di fungsi for ya. Ya nggak fungsi for. For A, titik koma, I plus plus, gitu kan ya. Nah, di sini A plus plus itu artinya A plus sama dengan 1, atau boleh juga A sama dengan A plus 1. Ini sama aja nih. Penulisannya sama, penulisannya beda, tapi artinya sama di sini. Tambah 1 intinya itu. Menambahkan 1 nilai. Oke, selanjutnya ada relasi. Oke, sama dengan, berarti sama dengan. Kalau seperti ini berarti tidak sama dengan. Kurung buka, kurung, ini apa? Lebih besar, lebih kecil, kurang dari. Oke, ini sama ya. Ini sama. Cuman ini yang harus kalian pahami. Tidak sama dengan, ini sama dengan, sama dengan. Apakah 7 sama dengan 5? Benar gak? 7 sama dengan 5, benar gak? Ayo. Mana nih orang-orangnya nih? Dani Prayogo, mana Dani Prayogo? Hadir, Bu. Hadir. Apakah 7 sama dengan 5? False, Bu. Bukan. Bukan kan? Karena bukan, maka hasilnya false. False. Apakah 5 lebih besar dari 4? Ya, betul, Bu. True. Betul, berarti hasilnya true. Apakah 5 kurang dari 5? Salah. Salah. Karena kan 5 sama dengan 5. Oke, jadi seperti itu ya ngebacanya. Oke, sekarang operator logika ini juga sama nih. Kalau apakah 5 sama dengan 5 true? Jika true ketemu dengan true, hasilnya apa? Gitu. Gitu ya. Apalagi nih? Jika kondisi format kondisional, apakah 7 sama dengan 5? Tidak, maka 4:3. Hasilnya adalah 3 karena 7 tidak sama dengan 5.
Oke. Oh ya, ini ya yang penting nih. Kalian harus ingat dulu untuk tipe data dasar. Untuk bilangan bulat itu ada 3, integer, short, dan long. Digunakan untuk data angka yang tidak mengandung angka di belakang koma. Jadi 3, 21, 78. Ini integer nih. Kalau min itu termasuk juga bilangan bulat. Ini min 32, ini termasuk integer. Ini juga bilangan bulat. Yang membedakan adalah byte-nya, ukurannya. Gitu. Boleh dipilih misalnya untuk yang integer berarti 2 byte. Ini untuk kecepatan di prosesnya aja nih, gitu. Oke, selanjutnya untuk bilangan bulat integer, ini ya, integer main, integer x, berarti ini kan untuk deklarasi variabel x, tipe data integer. X3-nya ditampung di variabel x, berarti nilai x adalah berapa nih kira-kira? Tanpa membuka programnya, hasilnya apa nih ini? Outputnya. 3, Bu. Hasilnya 3. Hasilnya 3. Karena di sini tidak ada operator matematika, langsung mencetak di sini. Dikasih tahu X-nya sama dengan 3. Oke, langsung tipe data desimal. Ada float. Oke, terdiri ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Oke, ini untuk menggunakan eksponensialnya. Contohnya misalnya untuk 3,14 eksponensial 5. Atau juga seperti ini, 3,14 kali 10 pangkat 5. Jangkauannya kalau float itu 4 bit, kalau double 8, kalau long 10. Di sini juga ada batasannya jumlah digitnya. Kalau float berarti digitnya 5 sampai 7, kalau double digitnya lebih banyak. Gitu. Jadi kalau kalian ada angka yang digitnya lebih dari 15, ya udah tipe datanya double gitu. Kalau masih di antara 5 7 ya udah float aja gitu. Selanjutnya ini masih ini tipe datanya gabungan nih. Kayak tanpa menggunakan aplikasi DevC, outputnya apa nih kira-kira? Ayo analisa. Jadi nanti di ujian itu tipenya menganalisa suatu program gitu tanpa buka aplikasinya, kira-kira outputnya apa nih gitu. Itu namanya apa sih? Aduh, lupa. Oke. Misalnya di sini ada include IOStream, harus ada ya. Include IOStream untuk manggil cout. Using namespace std standar input output. Lalu ada fungsinya, fungsi integer main. Di dalamnya kurung buka, kurung tutup. Nah, di sini ini deklarasi variabel. Float A berarti variabel A bertipe data float. Integer B, variabel B bertipe data integer. Di sini berarti langsung ada konstanta ya. Oh, bukan konstanta, ini langsung aja. A-nya itu nilainya 29,51. Kenapa koma di sini? Karena di sini tipe datanya float gitu. Benar ya, A sama dengan 29,51. Langsung dicetak di sini. Cout nilai A adalah ini berapa nih?
29,51. Lalu ada B, integer A. Merubah nilai float ke integer. Berarti dikonversi nih. Dikonversi dari tipe data float ke integer. Langsung cetak nih, nilai B sama dengan, nilai B adalah B. Berarti gimana outputnya? Langsung ke integer nih, jadi nilainya 29. 9. Gitu. Jadi kalau cara konversi tipe data ini caranya integer kurung buka A. Yang tadinya A itu float, di dalamnya gunakan integer. Oke, tipe data dasar, karakter string ya. Ini ada char, boleh seperti ini. Oke, untuk tipe data karakter masing-masing 1 byte, jangkauannya min 128 sampai 127. Ini deklarasinya char, ada unsigned char. Oke, untuk tipe data char, contohnya char, terus variabel kata, isinya B. Jadi kalau cuman satu kata, ini satu apa nih? Satu huruf, petik tunggal, gitu. Char kata B, char kata A, petik tunggal, titik koma, gitu. Kalau char kata satu kata, ini boleh nih kita gunakan, ini apa sih namanya? Yang ada ini tuh lupa saya. Apa sih nih? Yang ada kamar-kamar ini namanya apa ya? Apa ya, waktu di strukdat? Oke, belajar. Yang ada indeks nih, indeks 0, 1, 2, 3. Gitu ya. Belajar. Kalau ini kan kita karakter itu belajar berarti indeks 0, B itu indeks ke 0, E itu ke 1, belajar L itu 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 indeks. Lalu ada char bintang. Kata ini untuk struktur. Ini untuk struktur data. Pointer ini ya. Char bintang. Ini sama aja. Oke, seperti ini ya. Oke. Ini tabel ASCII. Kode ASCII-nya apalagi nih? Jadi kalau untuk A, karakter A, kode ASCII-nya 65 gitu. Kode ASCII itu kan kode-kode yang dibaca oleh komputer. Oke, selanjutnya ada tipe data logika atau boolean. Ada and or not. Oke, misalnya di sini jika true nilai benar 1, false salah nilai 0. Operannya ada kalau false dengan false hasilnya. Kalau false or false hasilnya false. Kalau false or true hasilnya true. True or false hasilnya true. Gitu dan seterusnya. Oke, sekian untuk materinya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Ini mah gampang nih. Ini materinya sama yang di-share sama kemarin kan ya, Bu ya? Iya, yang di LMS itu sudah saya
sudah saya jelaskan. Di LMS Oke, Bu, ada siap. 2 slide ya, ini juga ada 2 slide sama. Baik, Bu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk materinya. Udah berapa jam nih? 1 jam lebih ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di pertemuan ke-1 mata kuliah HP1. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.